Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Teka-teki yang Agung. Tanpa batasan waktu dan wilayah, teka-teki biasanya digunakan untuk menerangi dan membangunkan hikmat manusia. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menemukan banyak teka-teki. Di antara mitologi kuno, ada seekor makhluk raksasa yang bernama Sphinx. Sphinx memberi teka-teki kepada orang yang lewat, dan siapa saja tidak bisa memberi jawaban teka-teki itu ditelan olehnya. Suatu hari, seorang remaja Oedipus berjuang untuk menyelesaikan teka-teki dari Sphinx. Sphinx memberi 3 teka-teki kepadanya. Yang pertama, itu raksasa pada pagi hari, kerdil pada siang hari. Dan raksasa lagi pada malam hari. Apakah itu? Biasanya orang-orang tidak bisa menjawab ketika tiba-tiba ditanya seperti itu. Tetapi Oedipus remaja itu segera menjawab. Dia menjawabnya, itu bayangan. Sejauh itu Sphinx belum pernah bertemu dengan orang yang bisa menjawabnya. Tetapi jawaban remaja itu benar. Dia sangat tertekan dan itu menyakitkannya. Dia bertanya lagi kepadanya. Seorang kakak perempuan melahirkan adik perempuannya. Kemudian adiknya melahirkan kakaknya. Siapakah kedua saudari ini? Bukankah ini pertanyaan yang tidak masuk akal? Tetapi Oedipus segera menjawabnya. Itu adalah siang dan malam. Sphinx merasa sangat tertekan karena biasanya jawabannya salah, tetapi menjawabnya dengan benar. Lalu Sphinx memberi pertanyaan yang terakhir. Apakah nama makhluk yang berkaki 4 pada pagi hari, berkaki 2 pada siang hari, dan berkaki 3 pada malam hari? Saya kira Anda juga tahu tentang teka-teki ini. Jawabnya orang, yaitu manusia. Tetapi sekarang zamannya sudah berubah. Jadi pertanyaan ini tidak cocok dengan keadaan pada zaman ini. Arti dari berjalan 4 kaki, itu seperti seorang bayi yang merangkak. Itu diekspresikan seperti berkaki 4 pada pagi hari. Pada siang hari berarti ketika bayi itu menjadi dewasa dan aktif, berjalan dengan 2 kaki. Ketika menjadi tua, ia berjalan bersandar pada tongkat. Maka Sphinx berkata, berkaki 3 pada malam hari. Karena Oedipus menjawab ini juga, Sphinx sangat tertekan dan berkata, itu mustahil bagi seorang manusia untuk menjawab semua ini. Lalu dia melompat ke dalam air dan mati. Ini adalah mitos. Jika melihat isi daripada teka-teki ini, di dalam Alkitab terdapat ajaran-ajaran seperti teka-teki. Itu terkait dengan keselamatan dan pengampunan dosa bagi kita. Jadi, kita harus mencari tahu jawabannya. Teka-teki ini adalah benar-benar teka-teki yang agung bagi kita. Menurut 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7, Tuhan akan melakukan apa kepada orang yang tidak mau mengenal Tuhan dan tidak menaati Injil Yesus pada hari Dia datang di dalam api yang bernyala-nyala? Dengan kata lain, mereka yang tidak mengenal Tuhan adalah orang yang belum mencari jawaban teka-teki yang Tuhan berikan untuk keselamatan manusia, bukan? Sudah ditulis bahwa Tuhan akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mencari jawabannya. Tidak mengenal Tuhan mengandung maksud untuk harus mengenal kepada Tuhan. Nabi Hosea telah berkata, marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam Hosea pasal 6. Kalau kita tidak mempunyai hikmat, pengetahuan, dan iman, apakah kita bisa mengenal Tuhan? Menurut Amsal pasal 9, mengenal Tuhan adalah apa?
Itu adalah permulaan hikmat. Itu berarti bahwa kita bisa menyelesaikan semua persoalan kita ketika mengenal Tuhan. Oidipus, seorang remaja itu, telah mempunyai kesadaran dan pengertian tentang prinsip dari dunia ini. Oleh karena itu, dia bisa menyelesaikan semua teka-teki yang diberikan Sphinx dari sudut pandang manusia. Sama seperti ini, untuk kita menyelesaikan teka-teki tentang keselamatan kita, pengampunan dosa, dan kerajaan surga, siapakah yang harus ada di dalam kita? Tanpa hikmat dan pengertian untuk mengenal Tuhan, Alkitab dianggap sebagai suatu teka-teki yang sangat sulit. Di dalam Matius pasal 13, Yesus telah berkata bahwa semua isi Alkitab diberitakan dalam perumpamaan. Apa yang harus kita lakukan? Menyelesaikannya. Tetapi apakah itu adalah teka-teki yang bisa diselesaikan? Tak seorang pun bisa menyelesaikan teka-teki yang ada di dalam 66 kitab suci ini. Alkitab telah memberikan ajaran kepada kita bahwa Tuhan akan menerangi semua hal dan mengajari dan menyadarkan kita semuanya. Menurut nubuat Mika pasal 4 dan Yesaya pasal 2, siapakah yang akan datang pada hari-hari yang terakhir? Tuhan, Dia akan muncul di Sion dan memberikan kita hukumnya dan akan melakukan apa? Dia akan mengajarkan kita semua hal-hal yang tersembunyi. Jika Anda ditanya seorang kakak perempuan melahirkan adik perempuannya, kemudian adiknya melahirkan kakaknya, siapakah kedua saudari ini? Apakah yang teringat di dalam benak Anda? Sama seperti itu, Tuhan telah berkata di dalam Matius pasal 13, Aku akan mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Aku mengatakan semua firman 66 kitab suci ini di dalam perumpamaan. Catatan yang telah dituliskan dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya seperti sebuah teka-teki. Maka hanya siapa yang bisa mengungkapkan kehendak Tuhan yang benar? Hanya Tuhan bisa mengungkapkannya ketika Dia datang ke bumi ini. Jika begitu, kita yang tinggal di bumi ini mengharapkan kerajaan surga, mengharapkan keselamatan, dan mengharapkan hidup yang kekal. Jadi, kita harus mencari siapa? Kita harus mencari Tuhan yang adalah sumber hikmat dan pengertian. Oleh karena itu, di dalam Amsal ada tertulis, kepada orang yang bijak diberikan hikmat dan pengertian dengan berlimpah-limpah. Permulaan hikmat adalah mengenal Tuhan. Di dalam Kolose pasal 1 dan 2 ada tertulis bahwa Kristus adalah rahasia, bukan? Bukankah itu berarti bahwa kita harus mengenal Kristus, sehingga melalui Kristus kita dapat memahami, menjawab, dan menyadari semua jawaban Alkitab, bukan? Di antara teka-teki yang bagus, ada sebuah teka-teki yang diberikan oleh Yesus. Mari kita lihat apakah teka-teki itu. Mari kita baca Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 13. Kita baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini teka-teki yang amat agung. Kata orang, siapakah anak manusia, yaitu aku? Di ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah jawaban yang tepat. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Di dalam Matius pasal 16, Yesus memberikan sebuah teka-teki. Kata orang, "Siapakah aku?" Dan apa katamu, siapakah aku ini? Ketika Yesus memberikan pertanyaan ini, Petrus salah satu muridnya berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup." Yesus sangat senang dan berkata, "Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jika Dia tidak memberikan hikmat kepadamu, dan jika Dia tidak membuka mata rohanimu, kamu tidak bisa tahu jawaban ini. Aku akan memberikan kunci kerajaan surga kepadamu. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Teka-teki ini Yesus berikan kepada murid-muridnya, dan mereka memberikan jawaban kepadanya 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Petrus bisa tahu jawabannya itu? Soal ini sangat penting. Melalui catatan-catatan Alkitab tentang zaman tersebut, mari kita lihat bagaimana caranya Petrus mengenal Yesus adalah Tuhan yang datang ke bumi ini. Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 66. Pasal 6 ayat 66 kita baca. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah apa? Adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Bagi Petrus, perkataan hidup yang kekal itu paling penting untuk mengenal Yesus dengan benar. Kalau begitu, dengan ajaran apakah Petrus bisa mengetahui perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal? Mari kita cari tahu itu di Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Petrus selalu mengingat ajaran ini. Perkataan-perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Hanya siapakah yang hidup untuk selama-lamanya? Hanya Tuhan. Yesus tahu jalan dan cara hidup yang kekal dan selalu mengajari mereka tentang hal itu. Sekalipun orang-orang meninggalkan Yesus, Petrus bertahan hingga akhir. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Hanya Tuhan mengetahui jalan hidup yang kekal, karena Dia yang hidup untuk selamanya. Dan engkau yang mengetahui jalan itu. Jadi engkau adalah Tuhan, Mesias yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kami. Engkau adalah Mesias yang kami nantikan. Kepada siapakah kami akan pergi? Petrus benar-benar menyadari tentang persoalan hidup yang kekal, bahwa tidak ada yang hidup untuk selama-lamanya selain dari Tuhan. Lalu, dia bisa mengenal Yesus Kristus, walaupun dia datang sebagai manusia, dan bisa segera memberi jawaban yang tepat tentang teka-teki yang diberikan Yesus 2000 tahun yang lalu. Menurut nubuat, kemana Tuhan datang sekali lagi pada zaman Roh Kudus, akhir zaman ini? Mari kita baca Ibrani pasal 9 ayat 27.
Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Datang sekali lagi, yaitu menyatakan diri sekali lagi. Apakah artinya? Apakah maksudnya ia datang sebagai manusia atau sebagai roh? Tuhan selalu berkata dengan kita di dalam roh. Jadi ungkapan satu kali dan dua kali artinya dia akan menjadi manusia sekali lagi. Itulah sebabnya ditulis, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, bukan? Jadi kita harus mengenal siapakah Kristus itu ketika dia datang sekali lagi. Sama seperti Petrus yang telah mengenal Yesus. Kita juga harus mengenal Kristus yang datang ke bumi ini dengan sudut pandang rohani dan melalui persoalan hidup yang kekal. Di manakah hidup yang kekal pertama kali muncul di dalam 66 kitab suci ini? Di dalam Kejadian, itu disebutkan di dalam Taman Eden, bukan? Tolong buka Kejadian pasal 2. Pasal 2 ayat 9 kita baca. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jika kita melihat di sini, Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon di Taman Eden. Dan ada apa di tengah-tengah taman itu? Tuhan telah menempatkan ada pohon kehidupan dan juga ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di tengah-tengah taman itu. Mari kita lihat apa ciri-cirinya di ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya bagaimana? Pastilah engkau mati. Tetapi di pasal 3 kita bisa lihat, Adam dan Hawa tertipu oleh ular dan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang dilarang untuk dimakan. Akhirnya, mereka membawa kematian kepada semua umat manusia. Kalau begitu, tidak adakah jalan hidup yang kekal bagi manusia yang ditakdirkan untuk mati oleh karena makan buah terlarang itu? Tidak ada caranya. Tanya semua manusia, dan itu adalah harapan yang semua orang punya sejauh ini. Tetapi di Taman Eden, tidak hanya ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tetapi ada juga pohon apa? Mari kita baca pasal 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah apa? Buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Adam dan Hawa, wakil umat manusia, ditakdirkan untuk mati oleh karena makan buah terlarang. Tetapi jika ada jalan ke buah pohon kehidupan, bukankah mereka bisa menjadi makhluk yang hidup untuk selama-lamanya? Namun di ayat 23, Tuhan memberikan suatu tindakan, sehingga orang berdosa tidak boleh mendekati pohon kehidupan itu. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Supaya orang berdosa yang telah memakan buah terlarang tidak boleh mendekati pohon kehidupan. Tuhan telah memerintahkan kerub-kerub untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan dengan pedang yang bernyala-nyala. Sejak saat itu, Adam dan Hawa tidak dapat berbuat apa-apa selain terus meratap dan berkata, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Seperti yang tertulis di Roma pasal 7 ayat 24. Seandainya Adam dan Hawa dapat membuka jalan untuk memakan buah pohon kehidupan itu, bukankah mereka bisa hidup tanpa kekurangan apapun? Mereka tinggal di Taman Eden dengan puas.
Mereka tidak meratapi tangis, tidak berduka cita, tidak kesakitan, tetapi hidup bahagia hanya dalam kegirangan. Tetapi karena mereka digodai oleh setan si iblis, mereka makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang dilarang oleh Tuhan. Akhirnya, menurunkan dosa kepada semua manusia, bukan? Meskipun ada buah pohon kehidupan di situ, Tuhan menetapkan beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala, supaya orang berdosa tidak boleh mengambil buah pohon kehidupan itu. Jadi apa yang akan terjadi kepada manusia jika makan buah pohon kehidupan itu? Hidup untuk selama-lamanya, bukan? Tuhan telah menutup jalan ke buah pohon kehidupan. Lalu siapakah yang bisa membuka jalan itu dan memperbolehkan kita memakan buah pohon kehidupan itu? Hanya Tuhan. Karena begitu, Tuhan telah memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Sama seperti itu, Tuhan memberikan kepada kita segala hak untuk memberitakan kepada umat manusia cara untuk hidup yang kekal ketika kita bertemu dengan Tuhan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk makan buah pohon kehidupan itu? Apa yang diajarkan Tuhan kepada kita melalui pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan? Kita perlu memikirkan hal itu dulu. Sebelum kita menyelesaikan persoalan ini, kita perlu mengetahui sifat khas perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama memperlihatkan kehendak Tuhan sebagai bayangan, dan perjanjian baru memperlihatkan kenyataan dari bayangan yang ada di dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, perjanjian lama adalah bayangan dan perjanjian baru adalah kenyataan. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan di dalam bayangan. Apakah kenyataan pohon kehidupan ini? Bukankah itu penting untuk kita mengenalinya? Setelah itu, kita bisa mencapai kehidupan yang kekal. Siapakah yang datang sekali lagi ke bumi ini dengan hidup yang kekal? Pintu kerajaan surga akan dibuka di depan kita ketika kita mengenal Dia dan mencarinya, bukan? Kalau begitu, mari kita lihat jawaban yang diberikan Yesus tentang pohon kehidupan itu pada waktu 2000 tahun yang lalu. Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa di dalam dirimu, hidup di dalam dirimu. Dosa yang telah Adam dan Hawa perbuat dengan makan buah terlarang diturunkan kepada umat manusia, lalu mereka semua ditakdirkan mati." Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Kita perlu memperhatikan hidup yang kekal yang ada di dalam ajaran Yesus ini. Tuhan telah mengizinkan siapa saja yang makan buah pohon kehidupan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi di Yohanes pasal 6 Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Kalau begitu, kenyataan dari buah pohon kehidupan di Taman Eden yang adalah perumpamaan, itu adalah daging Yesus dan darah Yesus, bukan? Kenyataan dari pohon kehidupan yang paling diinginkan umat manusia adalah daging Yesus dan darah Yesus. Barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal dan dia akan membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus menyelesaikan teka-teki ini. Dia memberikan jawaban kepada kita. Sekali lagi ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yesus tidak berkata, barang siapa yang makan buah pohon kehidupan akan hidup oleh buah itu, tetapi berkata, barang siapa yang makan aku. Karena Yesus adalah buah pohon kehidupan itu sendiri yang ada di Taman Eden. Dia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Yesus sedang mengajar kepada kita jalan hidup yang kekal yang paling diinginkan oleh umat manusia. Jika begitu, bagaimana caranya kita makan daging Yesus dan minum darahnya? Seharusnya ada jawaban untuk itu juga, bukan? Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada Syenu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Di sini, kita bisa menyaksikan cara untuk kita dapat makan daging Yesus dan minum darahnya ada di dalam Paskah. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Yesus mengambil roti Paskah, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku." Ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Menunjukkan anggur Paskah yang diisi dalam cawan itu berkata, "Minumlah kamu semua. Sebab inilah apa? Darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yesus menyadarkan kita bahwa anggur Paskah adalah darahnya, darah perjanjian. Roti Paskah adalah daging Yesus, dan anggur Paskah adalah darahnya. Di Yohanes pasal 6 ayat 54, Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Jawaban yang tepat atas perkataan tersebut diberikan. Dan cara untuk makan buah pohon kehidupan dibuka melalui Paskah perjanjian baru. Jadi ketika kita berbicara kenyataan pohon kehidupan yang ada di Taman Eden, itu dinyatakan sebagai kebenaran Paskah. Paskah sungguh-sungguh diperlukan, karena Paskah adalah pohon kehidupan itu sendiri yang diajarkan Yesus. Tetapi kebenaran tentang pohon kehidupan yang berharga ini telah diinjak-injak oleh setan, si iblis. Paskah dirayakan selama hampir 300 tahun. Namun hari raya itu dihapuskan di Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Peristiwa yang malang ini terjadi di bumi. Sejak saat itu, Paskah tidak ditemukan lagi di bumi ini selama hampir 1600 tahun. Saat Paskah menghilang, jalan ke pohon kehidupan menghilang, bukan? Masa itu dianggap sebagai zaman kegelapan dan tidak ada terang, tidak ada kebenaran pada zaman itu. Tidak ada jalan kebenaran tentang pohon kehidupan selama 1600 tahun, masa yang panjang itu. Oleh karena itu, Kristus yang melihat kesengsaraan umat manusia ini memutuskan untuk datang sekali lagi ke bumi ini bagi keselamatan kita. Mari kita baca Ibrani pasal 9 sekali lagi. Ayat 27 kita baca. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Yesus datang pertama kali untuk menanggung dosa manusia. Apakah tujuan kedatangannya untuk yang kedua kalinya? Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Mari kita perhatikan kata untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka. Bumi ini berada dalam keadaan yang malang, di mana keselamatan tidak bisa diberikan tanpa kedatangannya.
Jadi jika Kristus datang sekali lagi ke bumi ini untuk memberikan keselamatan kepada manusia, dia harus membawa pohon kehidupan yang ada di Taman Eden. Seperti yang kita ketahui, apakah kebenaran tentang pohon kehidupan itu? Ketika dia datang sekali lagi ke bumi ini, dia harus datang dan membawa kebenaran Paskah perjanjian baru, bukan? Di Matius pasal 24, terus-menerus kita diperingatkan bahwa Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka berusaha untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga pada akhir zaman, bukan? Oleh karena itu, Kristus yang datang kedua kali harus mencari kembali kebenaran tentang pohon kehidupan di Taman Eden yang telah hilang dan memperbolehkan kita makan buah pohon itu. Ketika itu, umat manusia yang ditakdirkan untuk mati bisa diselamatkan dari dosa yang datang karena makan buah terlarang. Tuhan memberikan pertanyaan yang paling agung. Apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus segera berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, maka engkau adalah Tuhan yang datang ke bumi ini. Hari ini juga semua anak Sion harus menjawab, engkau memberikan hidup yang kekal melalui pohon kehidupan, maka engkau adalah Tuhan kami. Harus menjawab seperti itu, bukan? Sekarang, mari kita cari tahu jawaban yang diberikan Tuhan melalui Yesaya pasal 25. Pasal 25 ayat 6 kita baca, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum. Anggur yang tua yang disaring endapannya. Kita lihat ayat 7. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Anggur yang tua benar yang disebutkan di dalam Yesaya pasal 25 ayat 6 adalah anggur Paskah yang tidak dirayakan selama lebih dari 1600 tahun. Tidak ada anggur lain untuk meniadakan maut selain daripada anggur Paskah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kita baca ayat 9. Pada waktu itu, orang akan berkata, pada waktu Tuhan yang meniadakan maut untuk seterusnya datang, orang akan berkata, sesungguhnya inilah siapa? Jawabannya muncul. Kita memiliki jawaban teka-teki yang paling agung. Apa katamu? Siapakah aku ini? Engkau membawa kebenaran tentang pohon kehidupan. Engkau adalah Tuhan kami. Petrus telah menjawab ini 2000 tahun yang lalu. Pada zaman Roh Kudus ini, giliran kita untuk memberikan jawaban itu kepadanya. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita apa? Kita diselamatkan. Bukan orang lain yang menyelamatkan kita, tetapi Dia yang meniadakan maut untuk seterusnya dengan anggur Paskah yang tua benar. Dia yang akan menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Hari ini kita mendapatkan jawaban teka-teki yang agung ini. Siapakah Dia yang menjadi tokoh utamanya? Dia yang telah memulihkan kebenaran Paskah perjanjian baru yang sudah hilang dan membuka jalan ke kerajaan surga dan jalan ke hidup yang kekal. Dia adalah Bapa Surgawi, Kristus Ansanghong, dan Yerusalem baru, Ibu Surgawi kita. Bapa dan Ibu mengadakan perjamuan dengan anggur yang tua benar, yang meniadakan maut untuk seterusnya bagi kita. Bapa dan Ibu sungguh-sungguh Tuhan kita. Sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kita mencari Tuhan menurut semua nubuat. Kita sedang tahu jawabannya. Jadi hanya satu hal yang tersisa untuk kita lakukan. Mengikuti Bapa dan Ibu kemana saja mereka pergi. Jika kita mengikuti jalan Bapa dan Ibu, apa yang akan terjadi bagi kita menurut Wahyu pasal 22? Sebagai raja sampai selama-lamanya.
Untuk kita maju kepada kemuliaan ini, Bapa dan Ibu memberikan teka-teki yang agung kepada kita dan memimpin kita kepada jawaban. Semua saudara-saudari di Sion, mari kita tetap mengikuti jalan Bapa dan Ibu. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.